Apakah Anda tahu bahwa orang-orang di Nusantara ternyata sudah hidup dalam kemakmuran dan kejayaan, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Di era ketika dunia sedang bertransformasi, ada kerajaan di tanah air kita yang begitu makmur hingga emas dibiarkan tergeletak bertahun-tahun tanpa tersentuh. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat bisa begitu jujur dan disiplin? Dan apa hubungannya dengan kedatangan pedagang Arab yang diam-diam mulai menancapkan pengaruhnya di pesisir barat Indonesia? Di video ini, kita akan menguak rahasia besar tentang kehidupan masyarakat Nusantara di masa awal Islam, dari uji moral yang luar biasa hingga interaksi budaya yang membuka pintu baru bagi peradaban. Semuanya akan kita bahas secara mendalam. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan fakta sejarah lainnya. Kehidupan spiritual di Nusantara pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW memiliki latar belakang yang kaya dengan dominasi penganut agama Buddha. Namun, jika kita telusuri akar sejarah kedatangan Islam ke wilayah ini, fakta mengejutkan mulai terungkap. Islam rupanya telah menyentuh tanah Nusantara, bahkan sebelum Rasulullah wafat. Bukti-bukti arkeologis dan penelitian para ahli sejarah mendukung pernyataan ini. Dalam buku berjudul Gerilya Salib di Serambi Mekah oleh Rizky Ridiasmara, Pustaka Al-Kautsar 2006, disebutkan bahwa Peter Bellwood, seorang arkeolog dari Australia National University, menemukan jejak perdagangan yang menghubungkan Cina, Indonesia, dan Arab jauh sebelum abad ke-5 Masehi, sebuah era ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan. Bellwood menyoroti jalur-jalur dagang utama yang berkembang pesat, seperti yang dibuktikan dengan ditemukannya artefak tembikar Cina dan benda-benda perunggu dari dinasti Han di Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Sejarawan J.R. Tibbets juga turut memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini. Ia meneliti hubungan perdagangan antara pedagang Arab dan Asia Tenggara sebelum era kenabian. Dalam tulisannya, Tibbets menjelaskan bahwa kapal-kapal dari Jazirah Arab sering singgah di Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari rute perdagangan mereka menuju Cina. Jalur tersebut membentuk peta perdagangan global yang meliputi 3 wilayah utama: Arab, Nusantara, dan Cina. Menariknya, sekitar tahun 625 Masehi, hanya 15 tahun setelah wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, di pesisir Sumatera telah ada komunitas Arab Muslim yang hidup damai. Wilayah ini saat itu masih berada di bawah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Para pedagang Arab tersebut tidak hanya tinggal sementara. Mereka menikahi penduduk lokal, membangun keluarga, dan menciptakan perkampungan yang menjadi cikal bakal madrasah serta pesantren pertama di Nusantara. Bahkan, tempat-tempat belajar Al-Quran dan rumah ibadah sederhana pun didirikan di sana. Profesor Hamka, seorang ulama dan sejarawan ternama, memberikan catatan tambahan yang mendukung klaim ini. Ia merujuk pada laporan seorang pengembara asal China yang melakukan perjalanan pada tahun 674 Masehi. Pengembara tersebut mencatat keberadaan sebuah perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera, tepatnya di Barus, sebuah kota yang terletak antara Singkil dan Sibolga, atau sekitar 414 km dari Medan. Kota ini merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Sriwijaya sebelum akhirnya masuk ke bawah kendali Kesultanan Aceh Darussalam. Para pedagang Arab di Barus diketahui hidup makmur dan memiliki status sosial yang baik di masyarakat lokal. Temuan ini menurut Hamka merevolusi pandangan tradisional tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Penelitian serupa juga telah diverifikasi oleh para sejarawan dunia Islam di Princeton University, Amerika Serikat, yang menegaskan keabsahan fakta-fakta tersebut. Keseluruhan narasi ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama asing yang datang secara tiba-tiba ke Nusantara. Sebaliknya, Islam tumbuh secara alami melalui interaksi perdagangan, budaya, dan pernikahan lintas bangsa. Jejak-jejak awal komunitas Muslim di tanah air menjadi bukti nyata betapa kuatnya akar Islam di Nusantara jauh sebelum kerajaan-kerajaan Islam besar berdiri. Dalam buku Dari Perbendaharaan Lama, Hamka mengungkap sebuah kisah luar biasa dari catatan sejarah Tiongkok. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, sebuah kerajaan bernama Holing berdiri kokoh di wilayah Chopo, dipimpin oleh seorang ratu legendaris bernama Simo. Kerajaan ini menjadi sorotan dunia karena keamanan dan kemakmurannya yang hampir mustahil untuk masa itu. Seorang penulis sejarah Tiongkok melukiskan betapa subur tanah Holing, dengan ladang padi yang melimpah dan upacara kerajaan yang berlangsung khidmat.
Ratu Sima duduk di atas singgasana megah bersalut emas, diiringi para pengawal dengan kipas bulu merak yang anggun. Senjata-senjata kerajaan pun dihiasi emas dan permata, mencerminkan keagungan budaya dan spiritualitas mereka. Agama Buddha menjadi pilar utama kehidupan di sana, dan kolaborasi antara I Ching, seorang pengembara Tiongkok, dengan Jana Badra, seorang ulama lokal, telah menghasilkan terjemahan kitab-kitab suci Buddha ke dalam bahasa daerah. Kabar tentang keamanan luar biasa di Holing akhirnya sampai ke telinga bangsa Taceh, sebutan Tiongkok untuk bangsa Arab. Penasaran dengan cerita tersebut, pada tahun 674 sampai 675 Masehi, seorang utusan dari Taceh tiba di Holing. Untuk menguji kebenaran cerita itu, ia mencoba sebuah eksperimen unik, meletakkan pundi-pundi berisi emas di tengah jalan umum. 3 tahun lamanya, tak seorang pun menyentuh pundi itu meskipun banyak orang lewat. Hingga suatu hari, putra mahkota Holing melintas di tempat itu. Saat melihat benda asing di tengah jalan, ia menyepak pundi tersebut hingga pecah dan emas di dalamnya tumpah. Namun tindakan ini membawa petaka bagi putra mahkota. Ratu Sima murka luar biasa. Baginya, perbuatan anaknya telah mencoreng nama baik kerajaan di mata bangsa asing. Putra mahkota dinilai melanggar keluhuran budi yang menjadi fondasi moral negeri itu. Tanpa ampun, sang ratu menjatuhkan hukuman berat. Kakinya yang menyepak pundi-pundi harus dipotong. Para menteri mencoba membujuk agar hukuman diringankan, tetapi Sima tetap teguh pada keputusannya. Hamka mengungkap bahwa inilah salah satu kisah yang terekam dalam catatan sejarah Tiongkok, menjadi bahan penelitian para ahli sepanjang zaman. Menurut hasil penelitian modern, Copo adalah tanah Jowo, Pulau Jawa kita. Kerajaan Holing diyakini sebagai kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah atau Timur, dan Ratu Sima adalah tokoh nyata yang hidup di abad ke-7. Siapakah Raja Arab yang meletakkan pundi-pundi emas itu? Hamka menyoroti bahwa tahun 674 Masehi bertepatan dengan tahun 51 Hijriah, ketika Khalifah Yazid bin Muawiyah memerintah di Bani Umayyah. Namun Hamka juga menjelaskan bahwa rombongan Arab yang datang ke Holing kemungkinan besar bukan delegasi resmi dari Damaskus, melainkan pedagang Muslim yang melakukan perjalanan panjang. Dalam tradisi Islam, setiap rombongan musafir biasanya memiliki seorang pemimpin yang disebut Amir. Gelar ini bisa diartikan sebagai raja dalam konteks tertentu. Catatan lain dari seorang pengembara Tiongkok pada tahun yang sama menunjukkan bahwa di pesisir barat Sumatera, ada komunitas Arab yang mendirikan perkampungan. Temuan ini merevolusi pandangan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Jika sebelumnya diasumsikan Islam baru masuk pada abad ke-11, penemuan ini menunjukkan bahwa agama ini telah hadir di tanah air sejak abad ke-7. Pengembara Arab yang datang bukanlah pasukan bersenjata, melainkan pedagang damai yang membawa nilai-nilai Islam melalui interaksi budaya dan perdagangan. Namun, pada masa itu, kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Kalingga masih sangat kuat pengaruhnya. Hal ini membuat pengembara Muslim sulit menyampaikan dakwah secara terbuka. Hamka menekankan bahwa pelajaran dari sejarah ini tidak mudah dipahami sepenuhnya. Namun, jejak Islam di Nusantara semakin jelas seiring waktu. Catatan sejarawan dunia seperti Al-Idrisi, Al-Mas'udi, dan Ibnu Battuta menyinggung keberadaan pulau-pulau di Indonesia dalam tulisan mereka. Bahkan cerita fiktif seperti legenda Wag-Wag menunjukkan betapa luasnya pengaruh Islam di wilayah ini. Para pengembara Muslim awal dihormati karena kebersihan dan disiplin spiritual mereka, seperti kebiasaan mencuci muka 5 kali sehari dan mandi 2 kali sehari. Namun mereka belum diikuti secara massal karena raja-raja lokal masih dianggap dewa oleh rakyatnya. Hamka menyimpulkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi. Pandangan ini didukung oleh sejarawan dunia Islam dari Princeton University, yang menegaskan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak kurun waktu tersebut. Dengan demikian, sejarah Islam di Indonesia tidak dimulai pada abad ke-11, melainkan 4 abad lebih awal, sebuah realitas yang patut diapresiasi dan dipelajari lebih dalam.